Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari Sistem Informasi 2414603. Saya akan membacakan sedikit artikel tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dari ke-25 yang menjadi utusan Allah. Kisah Nabi Musa yang akan dijabarkan di artikel ini akan menjadi cerita sejarah dalam Islam yang juga memiliki banyak makna. Sikap beliau yang selalu meminta pertolongan pada Allah harus ditiru. Nabi Musa alaihissalam putra dari Imran bin Yashar bin Qahid bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun alaihissalam, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Qarun bin Yashar bin Qahid. Kisah Nabi Musa dari awal kelahiran hingga ia wafat. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang sangat zalim. Bagaimana cerita terseru dari kisah Nabi yang satu ini? Mari kita simak rangkuman kisah Nabi Musa yang dimulai dari awal kelahiran sampai ia wafat. Berikut ini 1. Peristiwa kelahiran Nabi Musa. Cerita kelahiran Nabi Musa berawal dari Iman al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Salih serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan cerita dari kalangan sahabat. Awalnya Fir'aun yang sangat itu menjadi raja bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar mesin, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bola tentaranya untuk meniadakan setiap bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi laki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa menjadi anak angkat Fir'aun. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya. Jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir, Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebelum ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tetapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Aisyah binti Muzalhim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi lelaki itu, akhirnya Aisyah pun mengasuh dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. 3. Nabi Musa lari ke Madyan dan bertemu dengan Nabi Syuaib.
Cerita kisah Nabi Musa yang berikutnya adalah mengenai pelarian Musa ke wilayah Madian. Kemudian di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Firaun dengan Aisyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika Nabi Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Firaun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Firaun sampai orang itu meninggal di tempat. Nabi Musa pun takut Firaun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Nabi Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib. Dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Selanjutnya yang keempat, lanjutan kisah gembala hewan ternak. Pada saat itu Nabi Syuaib berkata pada Nabi Musa alaihissalam bahwa jika ia berhasil mengembala ternak selama 8 tahun lamanya, maka Nabi Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi jika Nabi Musa berhasil mengembala sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu mengembala ternak Nabi Syuaib sampai 10 tahun lamanya. Nabi Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari pindasan yang dilakukan Firaun. Nabi Syuaib alaihissalam pun memberi izin sehingga Nabi Musa kembali ke kota asalnya, yaitu Mesir. Nabi Musa menerima wahyu pertamanya di Bukit Tur Sina. Saat itu Nabi Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib alaihissalam yang bernama Safura. Mereka pun berdua menuju ke negara Mesir. Setibanya di sana terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Nabi Musa alaihissalam. Wahyu yang dia terima saat itu kurang lebih begini: Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah kepada Firaun, tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api diminta oleh Firaun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagai manusia biasanya. Nabi Musa membelah lautan. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Firaun dan Firaun menolaknya, Firaun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentara untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja, tapi para pengikutnya dan juga diperintahkan untuk dibunuh. Mengetahui hal ini, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Firaun berada di belakang mereka sedang mengejar ia dan pengikutnya.
Pada sebuah laut yang membentang Nabi Musa, pasukan Firaun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyu kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberanginya. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkan kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan beserta Firaun tenggelam di laut tersebut. Sekian dari cerita singkat Nabi Musa alaihissalam. Jika ada kata-kata yang salah dalam menceritakan Nabi Musa, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari saya sendiri, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.